Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, di mana pada pertemuan atau pada materi sebelumnya sudah dibahas tentang persamaan linear satu variabel. Maka kali ini kita akan melanjutkan dengan materi pertidaksamaan linear satu variabel, yang merupakan bagian terakhir dari materi matematika kelas 7 semester 1 ya. Jadi bentuk umum pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah seperti ini, yaitu AX tambah B kurang dari 0, atau AX tambah B kurang dari sama dengan 0, atau AX tambah B lebih dari 0, atau AX tambah B lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi ini bentuk umumnya, di mana A itu sebagai koefisien, B sebagai konstanta, dan X sebagai variabel. Jadi A koefisien, B konstanta, dan X variabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu membahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, apa perbedaannya persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Di sini bedanya, kalau persamaan itu tandanya adalah tanda sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan linear satu variabel, kalau pertidaksamaan cirinya tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Ya, jadi itu ciri pertidaksamaan. Kalau persamaan kan tadi cirinya sama dengan ya, tanda sama dengan. Kemudian kenapa disebut linear? Karena di sini variabelnya memiliki pangkat 1 ya. Variabelnya memiliki pangkat 1. Kemudian satu variabel, karena variabelnya cuma ada satu variabel ya, satu peubah. Makanya disebut pertidaksamaan linear satu variabel ya. Demikian pengertiannya pertidaksamaan linear satu variabel. Dan dalam pertidaksamaan linear satu variabel itu kurang lebih sama dengan ya. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Jadi sama dengan materi persamaan linear, ada beberapa masalah atau beberapa soal, maka cara penyelesaiannya juga kurang lebih sama, cuma bedanya tandanya saja ya. Jadi cara penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel ini langkah-langkahnya sama dengan langkah-langkah penyelesaian persamaan linear satu variabel, bedanya cuma di tanda ya, tanda pertidaksamaannya ya. Nah, sekarang contohnya di sini ada bentuk pertidaksamaan linear, yaitu X tambah 5 kurang dari 2. Kemudian ditanyakan nilai X yang memenuhi ya. Jadi kurang lebih sama dengan persamaan linear satu variabel. Kita tulis dulu bentuknya. Kemudian di sini ingat, kita akan memperoleh bentuk X di sebelah kiri, di ruas kiri ya. Kita harus memperoleh bentuk X di ruas kiri. Artinya koefisien atau artinya konstanta, semua konstanta di ruas kiri itu harus kita jadikan 0 atau ditiadakan dengan cara menjadikan 0 ya. Nah, supaya 5 ini menjadi 0 berarti otomatis harus dikurang dengan 5. Nah, ingat, dalam persamaan ataupun pertidaksamaan, bila ada operasi di ruas kiri ya, berarti di ruas kanan juga harus dilakukan operasi yang sama. Jadi kalau di ruas kiri dikurang dengan 5, maka di ruas kanan pun juga harus dikurangkan dengan 5. Jadi harus seimbang ya. Jadi caranya sama dengan persamaan linear, cuma bedanya tadi di tanda. Nah, sekarang berarti 5 kurang 5 itu jadi 0 kan? Pasti ya. Jadi 0 berarti tinggal X ya. Nah, sekarang 2 kurang 5, jadi di sini ruas kiri jadi X, karena 5 kurang 5 0, 2 kurang 5 punya uang 2, belanja 3 berarti terhutang ya. Jadi di sini hutangnya 3 yaitu negatif 3 ya. Jadi X kurang dari 3. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 3 atau himpunan penyelesaian. Jadi kalau misalnya ditanyakan cuma X berarti seperti ini ya. Tapi kalau ditanyakan himpunan penyelesaian berarti HP. HP itu artinya himpunan penyelesaian ya. Kependekan dari kata himpunan penyelesaian adalah X, di mana X itu merupakan bilangan yang nilainya kurang dari negatif 3. Jadi kalau ditanyakan himpunan penyelesaian maka jawabannya seperti ini. Tapi kalau cuma X ya seperti ini ya.
Nah, jadi nilai X memenuhi adalah nilai X yang kurang dari negatif 3. Kurang dari negatif 3 itu berarti mulai negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal contoh soal nomor 2. Diketahui pertidaksamaan linear satu variabelnya 5x tambah 3 kurang dari sama dengan 3x tambah 11, di mana x itu adalah anggota bilangan asli. Ya, jadi syarat ini harus diperhatikan. Yang ditanyakan HP-nya, himpunan penyelesaiannya. Nah, sekarang kita tulis dulu cara menentukan jawabannya, kita tulis dulu sama langkah-langkahnya seperti contoh-contoh sebelumnya, baik itu contoh persamaan linear ataupun pertidaksamaan linear. Bentuk pertidaksamaannya ditulis, kemudian ingat di ruas kiri kita mengupayakan adalah variabel x ya. Jadi tidak ada itu namanya konstanta di ruas kiri. Kemudian di ruas kanan itu berarti berupa konstanta. Sebenarnya bisa ya, ruas kiri itu konstanta, di ruas kanan itu variabel, tapi khawatir kalau misalnya yang belum mahir nanti khawatirnya ada kesalahpahaman konsep ya. Jadi di sini karena kita masih tahap belajar, jadi kita letakkan dulu variabelnya di ruas kiri. Artinya konstanta di ruas kiri itu harus kita tiadakan atau harus kita jadikan 0. Jadi kalau di sini positif 3 supaya jadi 0 berarti harus di kurang 3 ya. Ya, kurang 3. Kalau ruas kiri dikurang 3, maka ruas kanan juga harus dioperasikan dengan yang sama, yaitu dikurangkan dengan 3 ya. Jadi otomatis di sini 3 kurang 3 itu hasilnya 0 ya. Tinggal 5x. Kemudian 3x. Nah, ini 11 kurang 3 positif ya, positif 8 ya. Nah, sekarang kita tadi ingin membuat di ruas kiri variabel, di ruas kanan hanya ada konstanta. Jadi kalau masih ada variabel di ruas kanan, maka harus ditiadakan, yaitu dengan menjadikan 0. Jadi supaya jadi 0 berarti 3x ini supaya jadi 0 berarti harus dikurangkan dengan 3x. Nah, karena ruas kanan dikurangkan dengan 3x, maka harus seimbang di ruas kiri juga harus dikurangkan dengan 3x ya. Jadi di sini 3x dengan 3x habis ya. Jadi tinggal 5x karena sudah sejenis. Ingat persamaan bentuk aljabar kalau dia sejenis maka bisa dihitung. Ini sama-sama variabel x dan pangkat 1, berarti yang dihitung adalah koefisien. Koefisiennya 5 dikurang 3 yaitu 2 ya. Nah, di sini tinggal 8 ya. Ini 2x kurang dari sama dengan 8. Tadi yang ditanyakan adalah x-nya ya. Himpunan penyelesaian yaitu x. Nah, sekarang berarti karena 2x kurang dari sama dengan 8, kita mau mencari x, artinya di depan x ini tidak ada angka atau ada angka tapi koefisiennya harus 1. Jadi supaya 1, 2, supaya jadi 1 berarti harus dibagi dengan 2 ya. Jadi karena di sini ruas kiri bagi 2, berarti ruas kanan pun juga harus dibagi 2 ya, supaya seimbang kiri kanan operasinya harus sama. Jadi di sini tinggal x kurang dari sama dengan 8 dibagi 2. 8 bagi 2 yaitu 4. Nah, jadi nilai x-nya himpunan penyelesaiannya adalah, ingat tadi syaratnya x adalah anggota bilangan asli ya, karena x itu bilangan asli mulai 1 ya kan, bilangan asli itu mulai 1. Jadi karena dia kurang dari sama dengan 4 berarti mulai 1, 2, 3 sampai 4. Jadi 4-nya masuk ya. 4-nya masuk karena di sini ada tanda sama dengan. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda sama dengan berarti 4 tidak masuk ya, cuma 1, 2, 3. Ya, ulangi. Kalau di sini tidak ada tanda sama dengan berarti himpunan penyelesaiannya cuma 1, 2, dan 3. 4-nya tidak termasuk. Tapi karena ada tanda sama dengan, maka 4-nya masuk dalam himpunan penyelesaian ya. Demikian untuk himpunan penyelesaian contoh nomor 2, semoga bisa dipahami. Kalau misalnya tidak atau belum memahami, belum bisa dipahami, ingat putar ulang videonya, terutama pada langkah yang kalian belum paham betul ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan, kita lihat contoh soal nomor 3. Sebuah mobil ya. Jadi kalau soal cerita ini usahakan kalian bawa diri kalian ke dalam cerita tersebut ya. Bawa diri kita ke dalam cerita tersebut untuk memahami konsep bagaimana kita menghadapi masalah tersebut sehingga kita bisa menyelesaikannya, memikirkan penyelesaiannya ya. Jadi sebuah mobil
dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg. Ingat, cara memahami soal cerita, kalimat per kalimat, kata per kata itu harus dipahami betul. Ya, jadi harus fokus. Muatannya tidak lebih dari 2000 kg. Nah, bayangkan dulu bentuk pertidaksamaan dari kalimat ini. Ya, pertidaksamaannya kita bayangkan dulu. Kemudian berat supir dan kernetnya 150 kg. Nah, jadi dibayangkan. Ya, tidak lebih dari 2000 kg itu bentuknya seperti apa. Kemudian berat supir dan kernetnya 150 kg nanti diapakan terhadap 2000. Nah, kemudian mobil itu akan mengangkut beberapa kotak barang, di mana setiap kotak beratnya 50 kg. Yang pertama, berapa kotak paling banyak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Bagian B, jika sopir mengangkut 518 kotak, berapa kali paling sedikit pengangkutan supaya semua kotak terangkut? Kita coba jawab dulu bagian A-nya ya. Jadi tadi mobil dapat mengangkut muatan tidak lebih dari 2000 kg. Kemudian berat sopir dan kernet 150. Berarti logikanya sisa muatan yang dapat diangkut mobil, ya, sisa muatan setelah awalnya 2000 kemudian berat sopir dan kernet 150, otomatis sisa muatan yang dapat diangkut mobil itu adalah 2000 dikurang 150, jadi sama dengan 1850 kg ya. Nah, jadi kotak yang dapat diangkut total beratnya adalah 1850 kg. Nah, kalau setiap kotak beratnya 50 kg, sedangkan total berat seluruh kotak 1850, berarti logikanya untuk mencari mencari banyak kotak yang dapat diangkut itu adalah, atau bentuk ini, bentuk pertidaksamaannya adalah 50x ya. Tadi dimisalkan, jadi dimisalkan kotak itu oleh x ya, disimbolkan dengan x variabelnya, maka muatan yang dapat diangkut itu kita bikin atau kita buat bentuk pertidaksamaan linear satu variabelnya dengan 50x ya, artinya 50 kg dibagikan dengan banyak kotak, dikalikan dengan banyak kotak, ibu ulangi, 50 kg dikalikan banyak kotak itu tidak boleh lebih dari 1850 ya, tidak boleh lebih, berarti tanda kurang dari. Tapi kalau kalimatnya misalnya maksimal ya, minimal, kalau bentuk kalimatnya minimal berarti di sini harus pakai lebih dari sama dengan ya. Jadi kalau ada soal paling sedikit atau lebih dari, itu berarti tandanya lebih dari sama dengan. Tapi karena di sini tidak boleh lebih, berarti harus kurang. Jadi kurang dari sama dengan. Ya. Jadi kita mau mencari nilai x, berarti angka di depan x, koefisiennya itu harus jadi 1 ya. Jadi supaya 50 ini jadi 1, berarti harus dibagi dengan 50. Karena ruas kiri dibagi 50, maka ruas kanan pun juga dibagi 50. Jadi hasilnya adalah 37. Jadi banyak kotak yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan itu adalah 37 kotak ya. Jadi berat yang tersisa dibagikan dengan banyak kotak. Dibagikan dengan berat satu kotak ya. Jadi 37 kotak bisa diangkut dalam sekali pengangkutan. Nah, kemudian bagian B, jika banyak kotak yang diangkut itu 518 kotak ya, yang akan diangkut seluruhnya 518 kotak, maka paling sedikit banyak pengangkutannya adalah logikanya kotak dalam sekali pengangkutan 37. Jadi dalam sekali pengangkutan itu 37 kotak yang bisa, sedangkan banyak kotaknya 518, maka paling sedikit banyak pengangkutannya adalah logikanya 518 dibagikan dengan 37. Jadi paling sedikit akan ada 14 kali banyak pengangkutan ya, untuk mengangkat 518 kotak tadi ya. Demikian, semoga bisa dipahami. Jadi ibu ingatkan tipsnya, soal cerita itu bawa diri kita ke dalam cerita supaya kita lebih mudah memikirkan penyelesaiannya, bentuk-bentuk kalimat matematikanya.
baik itu bentuk persamaan linearnya ataupun pertidaksamaan linear satu variabelnya. Ya, tetap semangat terus untuk belajar. Semoga bisa memperoleh hasil yang sangat memuaskan sesuai yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.